Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Perang Karbala. Perang Karbala adalah operasi militer yang berlangsung di dekat Sungai Eufrat. Dalam perang skala kecil ini pasukan tentara Husain bin Ali dikalahkan oleh pasukan dinasti Umayyah. Meskipun perang ini tampak berat sebelah dan dari awal kemenangan jelas berada di tangan Umayyah, para prajurit yang gugur dari faksi Husain, termasuk Husain sendiri, sejak saat itu dihormati sebagai syuhada Islam. Perang ini juga menjadi sebab utama oposisi atau perlawanan terhadap Umayyah, yang digulingkan 70 tahun kemudian di sebuah pemberontakan penuh darah. Hingga saat ini, Perang Karbala menjadi salah satu sejarah penting dalam kebudayaan Islam dan diperingati setiap tahun di Festival Asyura oleh Syiah. Belum jelas asal mula mengapa Islam terbagi menjadi dua aliran besar yang berbeda, Sunni dan Syiah. Namun, ketegangan politik telah berkembang di antara umat Muslim setelah kematian Nabi Muhammad. Karena Nabi umat Muslim tidak memiliki keturunan laki-laki, pergantian posisi sementara menjadi permasalahan, hingga pada akhirnya Khalifah Abu Bakar memimpin. Di sisi lain, kelompok yang disebut Syiah menginginkan posisi Khalifah diberikan kepada sepupu sekaligus menantu Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, suami dari anak Nabi, Fatimah binti Muhammad. Ali pada akhirnya menjadi khalifah keempat setelah 3 khalifah sebelumnya meninggal, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Khalifah terakhir dibunuh oleh salah satu pemberontak berdarah dingin. Pembunuhan Khalifah Utsman mengguncang situasi politik pemerintahan saat itu, menempatkan Ali pada posisi yang genting. Sepupu Utsman sekaligus gubernur Suriah, Muawiyah atau kemudian dikenal dengan Muawiyah I, menuntut keadilan atas nama sepupunya. Ketika Ali gagal memenuhi tuntutannya, hubungan keduanya sebagai pemimpin dan bawahan semakin renggang, berujung pada perang saudara yang dikenal dengan nama Fitnah Pertama. Perang ini berakhir dengan terbunuhnya Ali oleh kelompok pemberontak yang sebelumnya adalah pengikut setianya, disebut dengan Khawarij. Kejadian ini mengakhiri era Khulafaur Rasyidin. Setelah kematian Ali, karir Muawiyah menjadi semakin mulus, tak lama ia mengambil posisi khalifah tanpa pertentangan dari para tokoh saat itu. Anak sulung Ali, Hasan memegang kekuasaan untuk sementara waktu sebelum turun tahta atas permintaan Muawiyah, yang memberikannya uang pensiun tinggi. Selain itu, Muawiyah juga melakukan perjanjian dengan Hasan, dikenal dengan Perjanjian Hasan-Muawiyah. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah tahta akan diberikan kepada Hasan jika Muawiyah meninggal lebih dulu, namun takdir berkata lain. Beberapa sumber mengatakan Muawiyah memperlakukan Hasan dan adiknya, Husain bin Ali dengan penuh hormat, ia bahkan sering memberikan hadiah. Namun pada 670 Masehi, Hasan diracun oleh salah satu istrinya dengan alasan yang diperdebatkan. Tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan Muawiyah terlibat dalam rencana pembunuhan ini, namun banyak sejarawan yang meragukan hal tersebut, karena Muawiyah akan sangat diuntungkan dengan kematian Hasan. Salah satunya adalah ia bisa menunjuk anaknya, Yazid sebagai ahli waris. Setelah kematian Hasan, Muawiyah menganggap perjanjiannya dengan Hasan batal dan mulai mengumpulkan dukungan untuk anaknya, Yazid, sebagai ahli warisnya. Hal ini meresahkan beberapa tokoh terkemuka Muslim, termasuk Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam, seorang tokoh negarawan Muslim dan veteran perang. Pengaruh Muawiyah pada akhirnya terbukti, ia berhasil mengembalikan keseimbangan pemerintahan setelah kekacauan politik yang disebabkan pembunuhan Khalifah Utsman. Hal ini melambungkan dukungan kepada Yazid, yang melanjutkan pemerintahan setelah kematian ayahnya pada 680 Masehi. Mengganti sistem Khalifah Islam dari semi-presidental menjadi monarki. Sejarah tak selalu ramah pada Yazid I, ditambah adanya persepsi modern para pengamat yang menyudutkannya, ia menjadikan pertunjukan nyanyian perempuan dan bermain dengan monyet peliharaan sebuah tradisi. Politiknya yang janggal, ditambah dengan desas-desus mengenai sikap moralnya, kepemimpinan Yazid tampak meragukan. Abdullah dan Husain meninggalkan Madinah menuju Mekah setelah Yazid gagal bekerja sama dengan mereka. Yazid berusaha memaksa lawan-lawannya untuk tunduk dan mengambil kendali kekuasaan penuh seperti yang dilakukan ayahnya, tapi ia juga gagal melakukan kedua hal tersebut. Kufah adalah pusat pemerintahan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Kota ini pernah dikuasai Damaskus. Pada masa ini, Husain di Mekah mendapatkan berita bahwa orang-orang Kufah mendukungnya dan menerimanya sebagai pemimpin. Husain merencanakan perlawanan terhadap pemerintahan Yazid dan mempercayai orang-orang Kufah. Strateginya adalah pertemuan rahasia dengan para pemimpin pemberontakan di Kufah, mengumpulkan kekuatan, dan memperkuat rencana pembelotan.
Namun yang terjadi sama sekali di luar dugaan. Yazid mengetahui rencana Husain dan segera merencanakan perlawanan. Ia mengumpulkan pasukan dan membangun kekuatan untuk mengantisipasi pemberontakan skala besar, meskipun pada akhirnya pasukan ini hanya terlibat dalam pertempuran kecil. Pasukan yang disiapkan untuk operasi ini diperkirakan mulai dari 4.000 tentara hingga jumlah fantastis sebanyak 30.000 tentara. Perkiraan terbaru mengatakan jumlahnya sekitar 5.000. Yazid tidak hadir dalam pertempuran ini, begitu juga dalam operasi militer lainnya selama masa pemerintahannya, kemungkinan untuk menghindar dari kesalahan. Pada operasi ini, ia menyerahkan komando kepada sepupunya, Ubaidullah bin Ziyad. Sehari sebelum musim haji, pada 9 September 680 Masehi, Husain berangkat ke Mekah bersama keluarga dan sekitar 50 orang lainnya, mereka bergerak ke arah utara. Rombongan ini mengepung sebuah kafilah yang menuju Yaman dan melanjutkan perjalanan, namun mereka mendapatkan berita mengenai perubahan sikap Kufah di tengah perjalanan. Kota tersebut telah dibungkam karena murka Ubaidullah, dan Yazid telah memastikan Husain tidak akan menerima bantuan dari manapun. Meskipun telah mengetahui situasi genting tersebut, pengikut setia Husain tidak ingin meninggalkannya. Rombongan itu melanjutkan perjalanan dan berniat muncul di gerbang Kufah, berharap kehadiran mereka memberikan harapan dan semangat baru di kota tersebut. Dalam perjalanan menuju Kufah, rombongan tersebut bertemu dengan barisan terdepan pasukan Umayyah, berjumlah sekitar 1.000 pria, yang kemudian mengikuti mereka dari belakang. Pada 2 Oktober, pasukan Husain memasuki lapangan Karbala, dan pasukan tentara Umayyah sampai di sana keesokan harinya. Umayyah menutup jalan ke Sungai Eufrat dengan 500 pasukan kavaleri untuk memaksa Husain dan rombongannya menyerah. Rombongan Husain sempat berhasil mengambil air, tapi tidak lebih dari 20 kantong. Beberapa sumber mengatakan pada saat ini, Husain mengajukan 3 penyelesaian untuk dipertimbangkan. Mereka dibiarkan kembali ke Mekah, atau ia diberikan pos perbatasan yang jauh dari wilayah pemberontakan, atau ia dipertemukan dengan Yazid dan menyelesaikan urusan ini dengannya. Beberapa sumber tidak setuju dengan hal ini, lainnya mengatakan di titik ini Husain sudah siap bertarung hingga mati. Kedua pihak bersiap untuk perang pada tanggal 9 Oktober. Husain memberikan pilihan kepada pengikutnya untuk menyelinap kabur dari pengungsian di pagi buta, tapi mereka menolak meninggalkan Husain. Rombongan Husain menyatukan tenda-tenda mereka dengan mengikatnya, kemudian menggali parit pertahanan di belakang garis tenda-tenda, memenuhinya dengan kayu untuk dibakar jika musuh menyerang mereka dari belakang. Petarung ditempatkan di depan tenda, parit dan tenda melindungi dari segala arah kecuali dari depan. Pasukan Husain terdiri dari 40 infanteri dan 32 tentara kavaleri, beberapa sumber mengatakan ada 100 orang dan 45 pasukan berkuda. Bagaimanapun, pasukan Umayyah jumlahnya jauh lebih besar dari mereka. Dalam pertempuran tangan kosong, pasukan Husain dikatakan lebih unggul menurut beberapa tokoh Muslim, namun karena kejadian ini telah dikutip berkali-kali sepanjang sejarah dan ditambah-tambahkan, agaknya mustahil memisahkan sejarah dengan legenda dan pengkudusan yang menyertainya. Pertempuran dimulai pada 10 Oktober, di malam hari pasukan Husain menyalakan parit mereka dan mengukuhkan posisi mereka, melawan pasukan musuh. Meski tangguh, pasukan Husain pelan-pelan melemah. Pasukan kavaleri Husain mulai gugur ketika mereka kehilangan kuda-kuda mereka dan harus meneruskan pertempuran tanpa kuda. Mereka berhasil membuat pasukan Umayyah mundur beberapa kali. Setelah salah satu pemunduran itu, musuh mereka membakar tenda pasukan Husain, berharap jika tenda-tenda mereka dihanguskan, pasukan Husain bisa dengan mudah dikepung. Di sore hari, rombongan Husain dikelilingi dan dibantai, banyak non-kombatan berusaha menyembuhkan mereka. Mereka adalah remaja laki-laki yang tidak terselamatkan, keponakannya, Qasim, anak laki-laki berumur 10 tahun, meninggal di tangannya, dan kedua anak laki-laki serta 6 saudara laki-lakinya juga meninggal. Konon, Husain masih tetap bertarung meskipun terluka parah, di mulutnya ada panah dan kepalanya terhantam, namun ia tidak berhenti berperang sampai kepalanya dipenggal oleh musuh. Saat perang berakhir, sekitar 70 tentara Husain tergeletak tak bernyawa di tanah, mayat-mayat tanpa kepala dikirim ke Damaskus. Harta Husain dicuri, pemukimannya dijarah, dan para wanita dan anak-anak dipenjarakan. Satu-satunya anak Husain yang selamat, Ali Zainal Abidin, yang tidak terlibat dalam perang karena sakit dibebaskan, namun kehilangan yang harus ditanggung pihak Ali sangat besar.
Korban Bani Umayyah kira-kira ada 88 tentara, semuanya telah dikuburkan sebelum pasukan meninggalkan wilayah tersebut. Hal ini tidak terjadi pada pihak Husain. Setelah pasukan dan tawanan pergi, penduduk lokal sekitar melakukan upacara pemakaman resmi untuk Husain dan pengikutnya. Mereka dikubur tanpa kepala. Wilayah ini kemudian diabadikan hingga hari ini dan dianggap sebagai tanah suci oleh Syiah. Meskipun Muslim Sunni tidak menganggap perang Karbala memiliki nilai agamis, kejadian ini dianggap peristiwa yang menunjukkan ketabahan dan ketangguhan Husain dan pendukungnya. Menurut beberapa sumber, ketika jenderal kembali dari perang dengan membawa kepala musuh yang kalah, ia menyodoknya dengan sebuah tongkat. Sumber lainnya mengatakan Yazidlah yang melakukannya di Damaskus di depan umum. Ia kemudian ditegur oleh seorang pria tua renta yang ternyata salah satu pengikut Nabi. Tidak diketahui mana versi yang benar, namun Yazid tidak menyiksa para tawanan, mungkin takut jika hal tersebut akan memberatkan posisinya, namun hal ini tidak berpengaruh. Beberapa mengatakan Yazid bahkan mengutuk sepupunya karena membunuh Husain, berkata bahwa jika ia ada di sana, ia akan membiarkannya hidup. Para wanita di pihak yang kalah dan bahkan dari keluarga Yazid menangis. Mereka meminta pemerintah untuk mengirim mereka kembali ke Madinah, dengan bekal uang kompensasi. Namun, masalah Yazid masih jauh dari selesai. Apa yang terjadi setelah kematian Husain berbanding terbalik dari yang diharapkan Yazid. Meskipun kejadian ini hampir tidak berpengaruh, ada perubahan drastis dan membatasi kekuasaan Umayyah terhadap tembok Damaskus, diikuti dengan kematian Yazid dan meledaknya Perang Saudara Kedua, yang disebut dengan Fitnah Kedua. Yazid gagal menjaga jarak dengan kasus kematian Husain, dan pihak oposisi semakin kuat. Yazid memerintahkan pasukannya pergi ke arah Madinah dalam rangka antisipasi pemberontakan skala besar. Pasukan Umayyah memusnahkan penduduk asli pada pertempuran Al-Harrah, kemudian mengepung kota tersebut. Pasukan Suriah kemudian maju menuju Mekah, yang saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Pengepungan Mekah berhenti karena kematian Yazid, namun di tengah pertempuran, penutup Ka'bah terbakar. Abdullah mengumumkan dirinya sebagai khalifah dari Mekah dan memperluas kekuasaannya ke Hijaz, Irak, dan Mesir. Kematian Yazid melemahkan kontrol para penerusnya di Damaskus. Anaknya, Muawiyah II meninggal hanya beberapa bulan setelah diberikan tahta. Pada saat itu, beberapa sumber mengatakan ia menjaga jarak dengan ayahnya, dan mengungkap kesedihan atas kejatuhan Alid. Di Kufah, seorang pemberontak bernama Al-Mukhtar mengambil alih kota pada 685 Masehi. Sebelumnya ia adalah bawahan Abdullah. Mukhtar mendapatkan dukungan ketika pasukan Umayyah menyerang Kufah, namun ambisi terdalamnya kemudian terungkap. Ubaidullah, yang memimpin pasukan ke Karbala dan terbunuh di Kufah, ditusuk dengan pedang berkali-kali. Mukhtar juga memburu orang-orang yang terlibat dalam kematian Husain, namun hal ini menjadi bumerang ketika ia berpisah dengan kedaulatannya, yang membalas serangan ke ibu kotanya pada 687 Masehi. Setelah Mukhtar tersingkirkan, pasukan Umayyah hanya berhadapan dengan Abdullah, yang kemudian meninggal saat mempertahankan Mekah dari pasukan Umayyah pada 692 Masehi, mengakhiri fitnah kedua. Sejak saat itu, pasukan Umayyah berhasil mempertahankan kekuasaan mereka selama kurang lebih 6 dekade. Bibit-bibit perselisihan yang dimulai sejak di lapangan Karbala kemudian menghasilkan revolusi Abbasiyah. Masa ini tidak hanya menggulingkan kekuasaan Umayyah, namun mereka juga menerima perlakuan terburuk sepanjang sejarah kerajaan Islam. Kematian Husain menimbulkan kebencian mendalam terhadap Umayyah, hingga jangka waktu yang panjang setelah kematian Yazid. Salah satu alasan terbesar mengapa revolusi Abbasiyah berhasil adalah karena mereka sukses mengumpulkan simpati masyarakat Syiah. Bahkan hingga saat ini, teladan Husain dikutip berulang kali dalam sejarah Islam dan dianggap penting oleh sejarawan Barat. Kematian Husain menjadi hal fundamental bagi pengikut Syiah dan momen penting bagi pengikut Sunni. Kedua pihak menganggap Husain sebagai syahid yang melawan penindasan dalam situasi yang berat. Saat ini, nama Husain banyak digunakan untuk menamai anak-anak di kalangan Muslim Sunni maupun Syiah. Sebaliknya, nama Yazid dinilai tabu. Hingga saat ini, tanggal kematian Husain, yaitu 10 Muharram dalam kalender Islam, diperingati dalam festival Asyura oleh kalangan Syiah yang berlangsung dari tanggal 9 hingga tanggal 10 di bulan tersebut. Mereka mengungkapkan perasaan melalui ritual pukul dada dan dera diri serta puji-pujian terhadap Husain sambil terang-terangan mengusir dan mengutuk musuh-musuhnya.
Sementara Muslim Sunni menganggap hal ini tercela karena bertentangan dengan nilai-nilai yang ia perjuangkan, yaitu kehormatan, komitmen, keberanian, dan iman. Mereka juga tidak setuju dengan fakta bahwa semua kritik tertuju pada Umayyah, betapapun bukti-bukti telah terungkap, sementara kaum Kufah hampir tidak disinggung sama sekali. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.